ataukah rugi. Garis KL, MN, dan XY menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dari selisih. Sedangkan pendapatan total dengan biaya total, namun perusahaan mengalami laba maksimum saat MN, yaitu saat jarak TR dan TC paling jauh dengan TR di atas TC. Laba maksimum tersebut dicapai jika perusahaan memproduksi output sebesar OQM. Adapun monopoli alamiah, yaitu yang dimana pengertian monopoli alamiah adalah dunia ekonomi, sedangkan dalam dunia ekonomi dan bisnis, monopoli alamiah merupakan jenis monopoli yang ada karena tingginya biaya awal atau skala ekonomi yang kuat dalam menjalankan usaha di industri tertentu. Perusahaan dengan monopoli alami menjadi satu-satunya penyediaan produk atau layanan untuk industri dalam geografi tertentu. Dan monopoli alamiah muncul dalam industri yang membutuhkan bahan baku unik, teknologi, atau faktor serupa untuk beroperasi. Monopoli ini bisa menjalankan sepanjang waktu meningkatkan kondisi pasar, namun adanya praktik bisnis yang tidak adil dapat menghambat persaingan. Dan beberapa monopoli terkadang memang sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dengan kecurangan, seperti contohnya praktik kolusi, merger, akuisisi, dan pengambilan alihan dengan cara yang tidak sportif. Kolusi sendiri bisa melibatkan dua atau lebih pihak untuk bersekongkol agar mendapat keuntungan pasar melalui penempatan harga atau kenaikan harga yang terkoordinasi dengan sangat baik dan terstruktur. Selanjutnya adapun kebaikan dan keburukan monopoli, yang dimana kebaikan yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi. B. Tidak memerlukan iklan. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Harga tidak dikendalikan oleh suatu penjual oleh satu pembeli. Sedangkan keburukan yaitu pekerjaan menerima gaji rendah, terbatasnya kebebasan memilih, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Dan yang selanjutnya yang saya akan tambahkan yaitu monopoli dalam perspektif, yang dimana merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sekaligus tempat dimana terciptanya harga pasar itu sendiri. Harga pasar merupakan harga yang disepakati oleh penjual dan membeli tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintahan ataupun pihak lain. Harga pasar ini juga nantinya akan menciptakan keseimbangan pasar untuk sendiri karena adanya pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Dan melihat realita yang ada, produk-produk berasal dari struktur pasar persaingan tidak sempurna lebih mendominasi pasaran dibanding dengan produksi dari struktur pasar persaingan sempurna. Misalnya saja produk dari pasar monopoli yang menjadi kebutuhan pasar bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya air, listrik, bahan bakar, kendaraan ataupun bensin, jasa transportasi darat, kereta api, dan lainnya. Bila salah satu perusahaan tersebut berhenti beroperasi, dapat dibayangkan pasti kegiatan sehari-hari pun akan sedikit terlambat. Jika tidak ada air maupun listrik, misalnya, setiap orang pasti akan kewalahan. Baik, yang terakhir adapun kesimpulannya yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Sedangkan ciri-ciri antara lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip dan tidak mendapatkan kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dapat mempengaruhi
penentuan harga promosi, dan iklan kurang diperlukan. Sekian dari presentasi PPT saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.